yang ada di rumah? Wah, Kamanda belum dengar suaranya. Kalau Kamanda tanya, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kalian jawabannya baik, sehat, luar biasa. Sambil lompat ya, supaya tambah semangat. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Baik, sehat, luar biasa. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah online. Wah, senang sekali rasanya Kamanda bisa ketemu adik-adik walaupun ketemunya hanya via kamera ya. Jadi kita nggak bisa ketemu langsung, tapi Kamanda yakin sukacita kita semua bisa beribadah itu pasti ada di rumah kalian masing-masing. Nah, kalau gitu sekarang semuanya pasti udah siap kan mau ibadah? Semuanya udah mandi, udah pakai baju yang rapi, terus semuanya udah siapin hati, telinga, dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita semua sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Ayo semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya dan tundukkan kepalanya ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini karena Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu Bapa untuk selalu dapat beraktivitas dengan baik. Dan hari ini Bapa, kami akan melakukan ibadah kami secara online. Engkau sertai dan berkati kami. Engkau berikan kami hati yang tertuju kepadamu agar kami bisa fokus mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Engkau sertai kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita semua mau memuji Tuhan. Semuanya siap-siap bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang pertama, King Kong Badannya Besar. Kita nyanyi dengan gerakan ya. Adik-adik, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Nah, tentu saja Tuhan kita berkuasa dalam hal apapun. Nah, karena itu adik-adik, kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena Ia berkuasa atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita yakin, karena kita punya Tuhan yang berkuasa, kehidupan kita pasti akan selalu aman. Betul sekali adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu yang kedua yuk. Kita nyanyi lagu Happy Yaya. Dengan gerakan ya. Pasti udah nggak semua kan? Semuanya sudah bahagia karena kita hari ini bisa beribadah bersama. Nah, kalau gitu sekarang coba tunjukin senyumnya dulu. Ke kanan, ke kiri, buat mama sama papa, atau buat kakek nenek, atau buat kakak adik yang ada di rumah.
Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita nyanyikan satu lagu lagi, baca kitab suci. Masih dengan gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti semua Kak Irin harap semua dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sikapnya yang baik karena kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak boleh main-main, jangan bercanda sama kakaknya atau adiknya. Taruh dulu mainannya dan tidak ada yang makan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Irin akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Dan terima kasih ya Bapa karena kami sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kiranya Engkau karuniakan kami Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Dan tolong jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan apapun yang ingin mengganggu kami ya Bapa. Kiranya Bapa, diamkanlah suara-suara yang bukan berasal dari suara-Mu ya Bapa. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Inilah seluruh doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Kak Irin mau cerita suatu cerita di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama tentang seorang nabi yang akan masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Tema kita hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu indah. Kak Irin mau cerita tentang Yosua. Nah, pada waktu itu Yosua yang adalah penggantinya Nabi Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati bangsa Yeriko. Dalam Yosua pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa Yosua mengutus 2 orang pengintai. Kira-kira apa ya pengintai itu ya? Pengintai itu sama seperti mata-mata. Lalu mata-mata itu kerjanya untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada di Yeriko, dan juga untuk melihat bagaimana sih sebenarnya orang-orang bangsa Yeriko itu. Lalu kira-kira apakah pekerjaan mata-mata itu pekerjaan yang gampang? Tidak. Pekerjaan mata-mata itu pekerjaan yang berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Karena kalau sampai ketahuan, bisa-bisa ditangkap dan juga bisa-bisa dibunuh. Masuklah kedua mata-mata ini, mata-matanya bangsa Israel ke dalam Yeriko. Lalu terdengarlah kabar ke telinga Raja Yeriko kalau di negerinya ada 2 orang mata-mata dari bangsa Israel. Nah, mata-mata ini lalu tiba dan masuk ke rumahnya seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu perempuan berdosa dari bangsa Yeriko yang namanya Rahab.
Didengarlah kabar ini oleh Raja Yeriko, dan Raja Yeriko menyuruh pasukannya untuk ke rumah Rahab untuk menangkap kedua mata-mata ini. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Rahab ketika pasukan Raja Yeriko sampai di rumahnya? Tuhan menggerakkan hati Rahab, sehingga di dalam ayat 4-5 dikatakan bahwa Rahab mengecoh pasukan Raja Yeriko dan mengatakan kalau kedua mata-mata itu sudah keluar dari rumahnya dan sudah pergi dari rumahnya. Padahal apa sebenarnya yang terjadi? Rahab menyuruh kedua mata-mata itu untuk naik ke dalam sotoh rumahnya atau ke atas atap rumahnya, dan Rahab menutupi mereka dengan timbunan batang rami. Rahab menyembunyikan kedua mata-mata ini. Kira-kira kalau dibayangkan pada saat itu Rahab mungkin juga takut kepada pasukan Raja Yeriko kalau misalnya ketahuan dia menyembunyikan mata-mata ini. Nah, lalu setelah pasukan Raja Yeriko pergi, Rahab naik ke rumahnya dan Rahab berkata kepada kedua mata-mata itu bahwa sebenarnya bangsa Yeriko sudah mengetahui tentang kehebatan Allah bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Yeriko itu semuanya takut kepada bangsa Israel, terutama kepada Allah bangsa Israel, karena mereka mendengar kabar kalau Allah bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahkan sanggup untuk membelah Laut Teberau dan bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Seluruh bangsa Yeriko hatinya menjadi tawar. Bahkan mereka tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu, yaitu negeri Yeriko itu, kepada bangsa Israel. Mereka juga telah mendengar apa yang telah diperbuat Tuhan Allah selama menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Mereka takut sebab bangsa Israel dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Lalu Rahab meminta kepada kedua mata-mata bangsa Israel ini untuk tidak menyakiti dirinya dan juga keluarganya pada saat nantinya bangsa Israel menyerang bangsa Yeriko. Dan kedua mata-mata ini pun menyetujui apa yang diminta oleh Rahab. Lalu Rahab menurunkan kedua mata-mata ini melalui jendela rumahnya, karena rumahnya itu ada di tembok Yeriko, dan Rahab menyuruh kedua mata-mata ini untuk lari ke pegunungan, untuk bersembunyi di pegunungan selama 3 hari. Itu pun yang dilakukan oleh kedua mata-mata ini. Nah, setelah 3 hari, setelah dirasa aman dan tidak ada pasukan raja yang lewat, lalu mereka pulang, mereka turun dari pegunungan dan kembali kepada Yosua dan menceritakan semua yang terjadi selama mereka ada di negeri Yeriko. Dan di dalam ayat ke-24 dijelaskan bahwa Yosua percaya kalau Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Itu yang dikatakan Yosua. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya dari cerita tentang kedua mata-mata yang diutus oleh Yosua ini? Jadi kesimpulannya adalah Tuhan selalu berjalan bersama kita tiap detik dan tiap musim hidup kita. Susah, senang, semuanya sudah Tuhan ketahui, bahkan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, karena tidak perlu takut juga, karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan pertolongan Tuhan itu terkadang membuat kita tercengang dan juga membuat kita terkejut dan terheran-heran. Dan kadang juga kita berkata, wah Tuhan, pertolonganmu begitu hebat, pertolonganmu begitu ajaib. Dan terkadang Tuhan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti yang kita bayangkan, di luar bayangan kita. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik tetap percaya kepada Tuhan dan berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus menolong kita untuk menguatkan iman kita, untuk tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan tetap berserta dengan kita. Lalu juga ingat bahwa
Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, kemanapun kita pergi. Bahkan dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan walaupun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita juga harus tetap taat kepada Tuhan dan juga taat terhadap peraturan yang ada. Jadi adik-adik harus tetap rajin cuci tangan, harus tetap, kalau misalnya harus keluar dari rumah, harus tetap pakai masker dan jaga jarak dan tetap menjaga kesehatan supaya tidak tertular, dan berdoa kepada Tuhan supaya tidak tertular oleh virus corona ini. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kak Irin harap adik-adik tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan, ayo adik-adik semua lipat tangannya, kita akan berdoa dan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, dan tolong karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, untuk agar Roh-Mu yang kudus ya Bapa dapat selalu memimpin hidup kami. Tolong kuatkan iman percaya kami ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kami selalu dalam Kristus Yesus. Kiranya Engkau menyertai kehidupan kami dan memberkati masa depan kami. Inilah seluruh doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Kalian sudah dengarkan dengan baik kan? Nah sekarang tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Manda yakin kalian semua dengan pertolongan Tuhan pasti bisa. Nah sekarang sebelum kita tutup ibadah kita sama-sama nyanyi satu lagu lagi yuk. Kita nyanyi lagu Yesus Besertaku. Kita percaya semuanya sama Tuhan, kalau Tuhan selalu akan menolong kita dan beserta dengan kita kapanpun dan selalu tepat pada waktunya. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita, semuanya sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau sertai kami Bapa dalam kami menjalankan aktivitas kehidupan kami selanjutnya, dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, menolong kami, selalu tepat pada waktunya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.